Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa orang tua kita, orang-orang terdekat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala rezekinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, adapun insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Oleh karenanya silakan teman-teman bisa disiapkan buku paketnya, buku akidah akhlak. Kemudian setelah itu silakan untuk juga disimak materi yang Bapak sampaikan sambil dibuka buku paketnya. Sambil dibuka buku paketnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya di halaman Oke, kita masuki di bab yang keempat. Di pekan lalu Bapak sudah menyampaikan bagaimana adab seseorang ketika bersin. Adab seseorang ketika bersin. Ya, sudah Bapak sampaikan bahwasanya ketika kita bersin, kita harus menjauh dengan orang lain. Menjauhkan diri kita dari orang lain, dari makanan maupun minuman. Ya, dan diusahakan kita jangan sampai mengeluarkan dengan suara yang keras ketika bersin. Kita rendahkan. Ya, kita rendahkan dan juga kita palingkan wajah kita ke kiri. Ya, kalau bisa ditutup. Ya, agar nantinya virus-virus atau kotoran-kotoran yang keluar dari pernapasan kita ini tidak masuk ke makanan atau minuman atau bahkan tidak kepada orang lain. Jadi kita hindari. Nah, adapun ketika kita bersin, sangat disarankan kita membaca kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak ilustrasikan. Di sini teman-teman. Nah, ada si A dan ada si B. Ketika si A bersin, maka dia palingkan wajahnya. Jangan sampai dihadapkan kepada orang lain. Dipalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Hachim. Alhamdulillah. Kemudian si B yang mendengar, maka menjawab yarhamukallah. Ya, si B yang mendengar, maka menjawab yarhamukallah. Dan yang bersin mengucapkan lagi yahdikumullah. Yahdikumullah. Coba bareng-bareng kita praktikan. Ayo teman-teman. Hadap kiri, tutup hidungnya, ya ditutup. Hachim. Ya, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah dan kita jawab lagi yahdikumullah. Oke, baik, alhamdulillah. Adapun setelah ini yang akan kita pelajari adalah lawan dari bersin, yaitu menguap. Ya. Maksudnya apa kok Pak? Lawan sih. Maksudnya seperti ini teman-teman. Bersin itu Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya. Namun sebaliknya, kalau menguap itu ini datangnya dari setan. Maka ketika seseorang menguap, sudah seharusnya untuk berusaha dengan semaksimal mungkin ditutup. Ditutup. Ya, ditutup bibirnya. Agar tidak dikeluarkan.
jangan sampai dibuka. Nah, biasanya menguap itu apa sih Pak sebabnya? Nah, sebabnya mungkin karena makannya terlalu berlebihan, makannya terlalu banyak, ya sehingga tentu membuat dia menguap atau mengantuk. Sebabnya juga ya karena sudah larut. Nah, itu terkadang membuat seseorang mengantuk, dan mengantuk itu nanti biasanya ditandai dengan menguap di awalnya. Nah, oleh karenanya kita perlu mengetahui bahwasanya Allah membenci ya seseorang yang menguap, apalagi menguapnya itu dibuka. Nah, kita berusaha untuk ketika menguap itu kita tutup dengan semaksimal mungkin. Kita rapatkan bibir kita. Pak, sulit latihan. Ya, ketika menguap, ketika ngantuk, jangan sampai jangan sampai kita buka. Jangan. Ya, karena setan bakal seneng. Ya, setan bakal seneng. Ya, karena berhasil. Tapi yang seharusnya seorang muslim lakukan ketika menguap, maka tutup. Ya. Kemudian bahkan diminta untuk menutup, kalau memang sekiranya sulit untuk menutup, merapatkan bibir, maka bisa ditutup dengan tangan kiri. Tangan kiri, tutup tangan kiri. Ya, boleh dengan belakangnya, ya, dengan tangan kiri. Seperti itu. Nah, adapun jangan sampai kita mengeluarkan suara kan ngantuk biasanya. Gitu kan? Nah, itu jangan sampai kita terbuka suaranya, kemudian sampai keluar suara itu sudah fatal, sudah parah sekali teman-teman. Nah, jadi sebaiknya ketika kita menguap, kita tahan, kita tutup dengan tangan kiri. Jangan sampai kita keluarkan suara ahnya. Ya, kita tahan semaksimal mungkin. Karena mengapa Pak? Mengapa sih kok nggak boleh? Karena ini adalah godaan dari setan. Dan ini biasanya uapan itu berasal dari setan. Dan setan senang ketika seseorang menguap. Apalagi menguapnya itu dibuka. Ya, dibuka gini. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi sebaiknya kita tutup. Bahkan kita tutup dengan kanan kiri. Ya, dan suaranya jangan sampai keluar. Ya, itu gambaran adab ketika seseorang menguap. Nah, adapun tentu harapannya setelah kita belajar bagaimana adab ketika seseorang bersin dan adab ketika seseorang menguap, maka tentu kita semua diharapkan dapat menerapkan ini semua teman-teman. Ya, saat kita bersin harus kita upayakan dan kita usahakan agar kita bisa menjauhkan diri kita dengan orang lain saat bersin. Ketika bersin kita jauhi dengan makanan maupun minuman. Karena ketika kita mengeluarkan hembusan bersin itu ada kotoran maupun virus. Sehingga kalau kita jauh dengan makanan, dengan orang lain maupun dengan minuman, maka akan lebih menjaga makanan atau minuman tersebut dan menjaga orang lain dari penyakit tersebut. Nah, adapun ketika menguap juga tentunya perlu adanya sopan santun. Ya, jangan sampai kita keluarkan suaranya. Jangan sampai kita malah membuka dengan selebar mungkin mulutnya. Jangan. Kita tutup, bahkan sebaiknya kita tahan. Ya, dan tentu di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, yaitu salah satunya bersin. Nah, bersin merupakan nikmat yang Allah berikan. Nah, biasanya ketika kita setelah melakukan bersin itu kita segar. Ya, segar lagi, semangat lagi. Ya, oleh karenanya inilah salah satu atas nikmat-nikmat Allah. Karena Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada hambanya, kepada seluruh hambanya. Oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Oke, baik, setelah ini teman-teman di sini ada halaman 34 nih. Ya, jadi seperti halnya contoh di nomor 1. Ya. Pada saat bersin, Raihan tidak menutup mulut dan hidungnya. Kira-kira menurut teman-teman betul atau enggak? Ketika bersin, si Raihan ini enggak nutup mulut dan enggak nutup hidungnya, tapi langsung hacim. Ya, di depan makanan, di depan minuman, bahkan di depan orang lain.
Kira-kira teman-teman setuju atau enggak? Ya, kalau Bapak pribadi ya Bapak nggak setuju. Ya, Bapak nggak setuju atau tidak setuju. Checklist gitu. Karena kan ini adab. Nah, adabnya seperti apa yang betul? Yaitu kita palingkan ke kiri, bahkan kita jauhkan dari orang lain, dari makanan maupun minuman. Nah, alasannya kenapa? Karena yang keluar itu ada kotoran maupun virus. Khawatir kalau tidak ditutup itu nanti virusnya kemana-mana, nanti kotorannya kemana-mana, gitu, ke orang lain. Gitu. Oke, kita jaga orang lain juga, seperti kita jaga diri kita sendiri. Nah, adapun teman-teman setelah mengerjakan ini, ya di halaman 34, langsung di buku paket, atau boleh jika nggak muat, di buku tulis. Nah, nanti teman-teman, silakan untuk membuat sebuah video praktek. Bisa dengan kalian dengan orang tua kalian, atau kalian dengan teman. Mungkin ada teman yang rumahnya dekat, ya, sama-sama kelas 2, atau dengan kakak kelasnya. Nah, boleh teman-teman membuat video praktek. Yang pertama, yaitu video ketika teman-teman bersin. Bagaimana sih adab ketika bersin? Ya, teman-teman jauh dari orang lain, kemudian palingkan wajahnya ke kiri, bersin. Nah, setelah itu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian contoh nih, ada orang tuanya di sebelahnya, videonya, atau ada temannya, maka ucapkan Yarhamukallah. Atau kalau yang perempuan, Yarhamukillah. Nanti yang bersin ucapkan lagi Alhamdulillah. Seperti apa, Pak? Seperti ilustrasi yang ada di gambar ini. Ya. Jadi boleh dibuat video yang pertama, yaitu video bagaimana adab ketika bersin dan ucapannya ketika bersin. Dan adapun nanti yang kedua, teman-teman membuat video ketika menguap. Nah, bagaimana ketika menguap? Teman-teman sebaiknya ditahan. Jangan sampai itu nggak boleh, ya. Tapi kita tahan bibir kita biar tidak terbuka ketika menguap. Ya, biar tidak nganga ya. Tidak nganga atau tidak terbuka. Kemudian suaranya kita hilangkan. Nah, ilustrasi aja bagaimana teman-teman. Ya. Terserah teman-teman. Nanti bisa kita saling memperbaiki. Oke, baik. Mungkin demikian. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, silakan dikerjakan Ayo Berlatih di halaman 34. Dan yang kedua, membuat video. Nah, video tersebut tentang bagaimana adab ketika kita bersin dan adab ketika kita menguap. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. Untuk videonya boleh jadi satu, boleh juga dipisah, boleh, terserah. Ya, oke, mungkin cukup. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, syukron. Jazakumullah khairan katsira.